Etika, proses, dan pengambilan putusan. Catatan kecil terakhir literasi hukum 8. Pandangan para tokoh terkait etika, moral, dan hukum. Created by Dr. Glenn Fortuna de la Fortega, SHMM. Tokoh pertama adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant, seorang filosof Jerman abad ke-18, memiliki pandangan etika yang kuat. Dalam karyanya Kritik dari Akal Murni, Kant membangun dasar etika pada imperatif kategoris, suatu aturan moral mutlak yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Baginya, etika berakar pada kewajiban moral dan tindakan moral benar adalah tindakan yang sesuai dengan aturan yang bisa dijadikan hukum umum. Tokoh yang lain adalah John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarianisme abad ke-19, menekankan konsep kebahagiaan sebagai dasar etika. Baginya, tindakan yang dianggap baik adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan sebanyak mungkin kepada sebanyak mungkin orang. Pemikiran utilitarianisme Mill mengaitkan etika dengan konsekuensi tindakan dan dampak positif atau negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lalu H.L.A. Hart, Herbert Leonard Adolphus Hart, seorang filsuf hukum Inggris, mengembangkan teori positivisme hukum. Hart berpendapat bahwa ada pemisahan antara hukum dan moral. Baginya, hukum dapat dijelaskan secara objektif dan deskriptif, bukan berdasarkan penilaian nilai moral. Dalam bukunya The Concept of Law, Hart menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat. Lalu tokoh yang lain adalah Lon Fuller, seorang ahli hukum dan filosof hukum Amerika Serikat, menekankan pentingnya hukum yang lengkap atau hukum yang memenuhi keadilan. Dalam karyanya The Morality of Law, Fuller menyatakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip moral dan etika tertentu, seperti jelas, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan keadilan. Martha Nussbaum, seorang filsuf dan kritikus etika kontemporer, mengembangkan pendekatan yang disebut pendekatan kemampuan. Dalam etika, ia berpendapat bahwa tujuan utama etika adalah untuk meningkatkan kemampuan dasar individu agar dapat hidup secara bermartabat. Pandangannya menggabungkan aspek-aspek etika, moral, dan keadilan sosial. Ronald Dworkin, seorang filsuf hukum Amerika, mengembangkan teori hukum sebagai integritas atau kekonsistenan nilai. Menurut Dworkin, hakim harus mengambil keputusan berdasarkan interpretasi konsisten dari nilai-nilai moral yang terkandung dalam tradisi hukum tertentu. Akhir catatan kecil literasi hukum. Setiap tokoh memiliki pandangan uniknya sendiri terkait etika, moral, dan hukum. Dan pemahaman terhadap konsep-konsep ini dapat sangat bervariasi. Pendekatan ini memberikan kerangka pemikiran yang beragam dan menjadi dasar bagi perkembangan teori-teori etika dan hukum selanjutnya. Barangkali bisa memberikan horizon berpikir lebih luas lagi dengan sedikit catatan atau literasi kecil di atas tadi, sehingga diharapkan minimal buat saya bisa memberikan pemahaman dari a priori ke a posteriori dalam melihat fenomena atas perkara hukum dimaksud, hingga pemaknaan dalam asumsi dan persepsi saya dapat melihat dari berbagai dimensi. Konstruksi hukum, legal opinion, dapat dibangun melalui interpretasi penalaran hukum yang lebih komprehensif serta memiliki added value. Begitu barangkali harapannya, semoga saja. Spero Interpretasi Potes, Ciputat, 16 Maret 2024. Dr. Glenn Fortuna de la Fortega, SHMM, MH.